orang-orang. We can only kayak berharap sama diri kita sendiri. Kita calm down aja, kita pikirin secara baik-baik. Karena juga kadang marah itu adalah sebuah emosi yang sangat spontan gitu. Saat orang bikin kesalahan sama kita belum mikir apa-apa, kita langsung marah. Dan sebuah emosi spontanitas itu bisa menjadi penyesalan gitu sih, menurut aku. That's what I think. Bisa menjadi penyesalan karena mendadak, tiba-tiba, belum dipikirin apa-apa, langsung emosi gitu. If Yasmin is angry, oh my god, run. Betul banget, kalau aku lagi marah semuanya kabur karena aku gak pernah marah. Dan kalau aku marah itu pasti gara-gara sebuah hal yang sangat penting sih. Curhat apa? Maaf, tadi aku baca satu-satu. Kayak nonton horor takut. Emang kamu pernah ngeliat aku marah, Bev? Kayak aku gak pernah marah deh. Aku tuh marah cuman kalau teman-teman aku lagi curhat, terus mereka gak mau nerima kayak opini aku. Padahal aku tahu aku tuh bener banget dan mereka bakal nyesel kalau gak ngelakuin itu. Jadi aku emosi sendiri kayak, percayalah kamu bakal nyesel gitu. Tapi gak pernah marah gitu. Teriak-teriak gak pernah kayaknya. Bev. Tips move on. Kalau menurut aku tips move on adalah masa lalu. Kita itu putus untuk sebuah alasan dan pastinya adalah apa ya, kita pasti bakal dapat yang lebih baik ke depannya. Terus juga everything happens for a reason, you know. Jadi emang itu udah jalannya. Terus juga kalau pasangan kamu udah ngebuat kesalahan, menurut aku satu hal yang bikin susah buat move on adalah mengingat-ingat kayak masa-masa bahagianya kamu sama seseorang itu. Mau itu cuman saudara, kok gitu ya? Mau itu cuman saudara atau temen, move on dari sahabat kita yang kita udah gak happy lagi, kita udah gak bareng-bareng lagi. Move on dari siapapun, mau pacar, mau temen, mau sahabat. Gak usah kenang masa lalu yang bahagia, tapi kita harus fokus kepada kenapa kita sekarang udah gak bersama lagi gitu sih. Karena pasti ada alasan tertentu ya. Tips cara memaafkan seseorang yang sering mengulangi kesalahan dalam arti tidak menjadi karakter. Ya itu gimana ya, semoga dijawab. Memaafkan seseorang. Kalau aku sih emang why kenang when you can be happier with other person or a better person, that's true. Kalau aku sih, aku emang orangnya pemaaf. Jadi apapun kesalahan orang, aku selalu bakal maafin. Sebesar dan sekecil apapun aku bakal selalu maafin. Karena kalau orang bikin kesalahan ke aku atau ke keluarga aku atau ke teman dekat aku atau ke orang-orang yang di sekeliling aku tuh bukan tipe orang yang dendaman. Jadi untuk menyimpan rasa itu malah berat di aku. Jadi setiap orang bikin kesalahan, langsung on the spot aku bakal maafin orang itu. Aku gak mau punya rasa kebencian atau rasa dendam terhadap siapapun. Dan itu bikin aku menjadi orang yang kayak lebih sabar lagi. Terus ya jadi lebih enteng lagi aja untuk menjalani hari-hari gitu sih. Kakak sedih ya? Enggak, aku gak sedih. Tapi emang suara aku kalau malam-malam kayak gini. Tips cara ngadepin orang tua yang posesif kalau mau kita keluar. Ya menurut aku kamu harus tahu aja kalau orang tua kamu itu mau yang terbaik buat kamu. Dan kalau emang kamu gak mau mereka posesif, ya kamu harus
apa ya, kamu harus mendapatkan kepercayaan itu dari mereka. Kamu harus nunjukin ke mereka kalau ya aku tuh keluar sama temen ceritanya aku nggak bakal aneh-aneh loh, kayak aku juga tahu kayak aku tetap harus menjalani responsibilities itu apa ya, responsibilities aku gitu. Jadi saat orang tua kita posesif itu karena mereka sayang sama kita, mereka masih peduli sama kita, dan mereka nggak mau kita bikin sebuah kesalahan yang kita bakal sesali saat sudah kejadian. Gitu sih. Ya kalau mau dipercaya kita harus bangun kepercayaan itu, build trust. Yep. Tips biar gak insecure sama temen yang dalam segi materi dia lebih berada daripada aku. Ya kamu harus tahu, menurut aku segi materi itu it's not important, asal kita orang baik, kita bisa saling membantu, dan membantu itu kan gak harus dari segi materi, itu bisa dari fisik kita saat dia butuh bantuan, dia butuh teman curhat, kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi menurut aku segi materi itu nggak penting sama sekali sih, dan aku yakin kamunya overthink sendiri padahal teman kamu juga nggak mikirin hal itu, nggak mikirin status ekonomi kamu tuh, dia nggak mikirin sama sekali. Jadi menurut aku kamu yang overthink, and don't think about that, because asal kalian saling melengkapi, ya friendshipnya bakal berjalan dengan mulus. Gitu. Tips cara nembak pacar, udah nggak usah pacaran, langsung tunangan aja ntar, sekarang masih muda, yang masih muda nggak usah pacaran dulu lah. Ya padahal aku masih muda. Tips supaya bisa nahan emosi, soalnya aku emosian gak bisa ditahan. Tips buat nahan emosi, jadi tips menahan emosi itu kita tuh punya yang namanya spontan emotion yang kita miliki saat misalnya ada orang bikin kesalahan, itu kita langsung marah, kita nggak mikir, kita langsung emosi, kita langsung belak-belakan ngomong sama dia. Dan kamu harus tahu ini adalah emosi yang kita tuh belum we didn't think of it truly gitu. Jadi takutnya apa yang kamu ceplosin ke dia, kamu gak bermaksud, kamu malah nyakitin dia, yang kamu omongin adalah berlebihan, nantinya ujungnya dia sakit hati dan kamu bakalan menyesal. Menurut aku belajar dari penyesalan itu dulu sih. Mungkin kamu sebelumnya udah pernah menyesal dengan perkataan kamu gara-gara kamu emosi, orang itu sakit hati, terus kamu harus minta maaf dan lain-lain. Jadi dari situ kamu bisa belajar untuk kalau ada orang yang buat salah, kamu step back dulu, kamu tenangin diri kamu dulu, kamu mikir dulu kesalahan dia apa, dan kedepannya gimana cara memperbaiki semua ini gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba marah-marah aja nggak ada tujuan. Gimana caranya membuat orang marah? Ngapain membuat orang marah? Sometimes silence is the best answer. Betul, betul sekali. Tips supaya tingkat rasa keinginan buat belajar tuh jadi semangat. Ya menurut aku males belajar itu bukan alasan sih. Kita harus tahu tujuan kita untuk belajar apa. Satu, kepengen lulus, terus pengen nanti apply kuliah mana. Ya jadi kita punya target itu, dan si target ini yang kita miliki itu bakal jadi titik semangatnya kita, motivasi kita untuk terus semangat belajar. Dan kalau kita nggak punya target ini, ya kita nggak bakalan semangat untuk belajar, karena kita belajar ya cuman sekedar untuk ujian, terus belajar lagi, terus untuk ujian berikutnya. Kita nggak punya target. Jadi menurut aku target itu sangat penting sih. Tips agar corona hilang, gak paham.
if I get kicked out, I'm moving to Jakarta. Please do open your door for me always. My door is always open for you, wide open. Tips biar gak gampang percaya sama orang lain. Ya kamu harus tahu bahwa the world isn't so pure anymore, jadi kita gak bisa terlalu transparan. Dan saat kita bercerita soal private stuff sama orang lain, pastinya ada consequences-nya. Dan biar gak terlalu percaya sama orang lain, know that your family is the best source to talk to about anything sih. Kalau dari aku gitu. Tips cara bikin nyaman cewek, aduh. Tahu. Kak, tidur please. Ya nih, aku udah hapus makeup, aku tinggal cuci muka terus skin karena aku mau tidur. Guys, besok aku pagi-pagi syuting, jadi wanna thank you guys so much for watching. Dan makasih yang udah share sama aku what you guys are going through. Terus aku juga bisa ngasih kayak not even tips, like I don't know, like opinions. So yeah, I'm gonna talk to you guys when I talk to you guys. Have a good night's sleep semua ya. Kalian jangan lupa tidur. Jangan begadang-begadang. Yang besok kerja jangan begadang. Paginya nyesel ntar gak cukup tidur, gak bisa bangun. Thank you so much for watching. Bye. Love you all so much. Mwah.